mulai dari entity relationship model, atau juga mungkin ada juga yang biasanya mengatakan entity relationship diagram gitu kan. Nah, oke, mulai mungkin dari pengertian dulu ya. Apa itu IRD gitu kan. Jadi IRD adalah jenis flowchart yang menggambarkan bagaimana entitas seperti orang, objek, atau konsep hubungan antar satu sama lain dalam satu sistem. Nah, biasanya IRD ini dibuat pada saat kita mendesain sistem. Nah, sangat penting seorang sistem analis ataupun business consultant itu membuat desain sistem ini sebelum pada tahap development atau setup kalau di business. Nah, IRD ini sebisa mungkin digodok sedetail mungkin dan sematang mungkin, karena kesalahan pada saat membangun suatu desain table itu akan mengakibatkan hal yang sangat fatal kalau seandainya ternyata ada kesalahan dalam mendesain. Contoh, misalkan nanti kita akan belajar yang namanya kardinalitas, yang mana hubungannya adalah misalkan satu ke satu, banyak ke satu, atau banyak ke banyak. Nah, jika seandainya saat kita mendesain requirement yang dibuat adalah seharusnya dalam banyak ke banyak ternyata, dan kita buatnya jadi satu ke satu, itu akan sangat fatal. Nah, mungkin sangat enak kalau seandainya sistemnya belum live atau belum digunakan, itu kan masih dalam proses testing. Nah, yang jadi masalah kalau seandainya fiturnya sudah jalan dan sudah digunakan oleh customer, gitu kan, ternyata ada perubahan yang ternyata perubahan tersebut adalah kesalahan yang dibuat oleh sistem analisnya atau business consultant. Gitu. Nah, tapi dalam skop materi hari ini kita nggak berbicara bagaimana mendesainnya, tapi mungkin bagaimana teman-teman bisa mengenal apa itu IRD dan bagaimana cara membacanya. Nah, mungkin nanti akan ada sesi khusus lagi untuk bagaimana kita benar-benar mendesain sistemnya. Mungkin kemarin juga sudah ya di-share sama Ika terkait banyak diagram yang biasa dipakai, tapi untuk IRD ini kita akan fokus adalah untuk membaca bagaimana nanti kita membuat desain table-nya seperti apa gitu. Oke. Nah, jadi biasanya untuk penggunaan entity diagram ini biasanya digunakan untuk apa saja sih biasanya? Oke, yang pertama mungkin sebentar ini saya close dulu ya. Oke. Nah, yang pertama biasanya digunakan untuk mendesain database, gitu kan. Nah, ini jelas ini akan sangat kita gunakan pada saat membuat sistem, dan kita juga perlu banget untuk bisa memahami bagaimana cara kita mendesainnya. Gitu. Nah, tapi mungkin untuk hari ini kita fokus bagaimana cara membacanya, dan teman-teman bisa paham ketika nanti teman-teman disodorkan suatu desain IRD dan bagaimana nanti mengimplementasikan pada sistem. Nah, database desain ini juga biasanya digunakan sebagai dokumentasi. Jadi kalau seandainya nanti suatu waktu ternyata sistemnya mau kita upgrade atau ada perubahan, nah itu bisa jadi acuan kita untuk membuat table-table berikutnya. Nah, biasanya based on database design ini, dokumentasinya, itu teman-teman apakah hanya perlu menambahkan satu kolom, apakah perlu menambahkan table, ataukah tidak perlu menambahkan apapun. Nah, itu biasanya based on dari yang kita buat. Lalu juga sebagai database troubleshooting. Nah, ini juga kalau seandainya teman-teman bingung, kok ini data ini kok ada yang salah, misalkan kok mappingannya antara misalkan mahasiswa dengan mata kuliah, kok satu mahasiswa hanya memiliki satu mata kuliah, kok bisa seperti ini. Nah, ini juga sebagai alat kita untuk melihat bagaimana cara nanti kita menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, lalu IRD juga biasanya dibuat oleh orang-orang seperti business consultant, business analyst, itu untuk membuat IRD. Nah, biasanya business information system itu digunakan oleh acuan ya untuk next-nya nanti untuk membuat desain sistem. Biasanya diawali dari business information system dan business process reengineering. Nah, teman-teman biasanya teman-teman business consultant, business analyst itu ataupun sourcing consultant biasanya mereka akan menggambarkan secara kasar dulu. Nah, biasanya dimulai dari use case-nya, lalu akan turun ke bawah untuk membuatkan IRD-nya. Nah, biasanya IRD ini setelah dibuat itu tidak langsung jadi database design, tapi biasanya itu akan dikonsultasikan. Nah, tanda kutip kalau seandainya menggunakan mekanisme tradisional. Kenapa sebut tradisional? Karena kalau dengan menggunakan office space itu mungkin adalah officer's way, tapi kalau yang tradisional way biasanya tim business analyst
atau tim sistem analis setelah membuat desainnya, itu biasanya langsung koordinasi sama tim back end biasanya, atau database administrator juga. Nah, biasanya hal yang pasti diajak bicara adalah seorang back end. Biasanya ditanya kira-kira desain ini udah cocok atau belum, atau sesuai atau belum, atau kira-kira dari teman-teman dari back end ada tambahan gitu kan untuk pembuatan database-nya. Nah, terkadang back end itu juga merekomendasikan sebuah teknologi, apakah kita menggunakan SQL atau kita menggunakan yang NoSQL, karena itu akan menjadi sebuah desain yang sedikit banyak berbeda untuk konsepnya. Nah, itu biasanya akan merujuk pada pembuatan dokumen database design. Nah, jadi biasanya itu ada proses untuk mulai membuat aplikasi atau membuat database pun, itu biasanya prosesnya ada satu step lagi untuk masuk ke dalam pembuatan database-nya. Jadi setelah membuat desainnya langsung ke tim back-end. Nah, lalu jelas ini untuk education dan research juga biasanya digunakan. Jadi IRD juga bukan hanya untuk kita membuat database design, tapi teman-teman di luar sana biasanya juga untuk para guru atau misalkan dosen juga biasanya juga membuat semacam strategi untuk mengajar. Nah, kebetulan dulu juga saya pernah jadi guru. Jadi ketika saya mendapatkan silabus dari pemerintah, nanti akan mengajari apa aja, materinya apa aja. Nah, biasanya saya juga menggambarkan proses strateginya. Nah, supaya apa? Supaya goals-nya adalah nanti siswa mampu memahami semua materi yang diajarkan. Nah, begitupun juga research juga bisa digunakan. Oke, lanjut. Nah, ini komponen yang ada di IR diagram. Nah, sebetulnya lebih dari 3, tapi mungkin kita akan kerucutkan menjadi 3 bentuk dulu, karena entity pun nanti ada banyak macamnya, relationship juga ada berapa macamnya, atribut juga ada berapa macamnya. Nah, pertama kita bahas dulu entity. Oke, jadi teman-teman kita akan fokus ke 3 hal dulu, itu ada entity, relationship, atau atribut, dan atributnya. Oke, kita mulai dari entity dulu. Nah, entity itu apa sih? Nah, biasanya itu menggambarkan sebuah objek. Bisa jadi objek, bisa jadi orang, ataupun bisa jadi sebuah event ya, atau peristiwa gitu kan. Nah, itu biasanya akan menjadi sebuah perwakilan atas nanti table yang akan dibuat. Contoh misalkan nanti kita akan bikin sistem, contoh misalkan peminjaman buku atau perpustakaan online. Oke, objeknya apa aja sih biasanya? Objek buku, ada juga petugas, ya kan? Ada juga rak, ada juga misalkan buku tamu. Itu jadi sebuah entity. Gitu. Nah, entity ini juga nanti akan menggambarkan bahwa itu juga akan dibuat menjadi sebuah table. Biasanya setelah entity itu dibentuk, kita juga harus menyusun nanti atribut-atributnya. Oke. Nah, lalu nih contoh-contoh misalkan yang biasanya dipakai buat entity, contoh people, laptop, cloud, school, card, library, book, dan segala macamnya. Nah, biasanya entity ini bisa menjadi subjek ataupun bisa menjadi objek. Gitu. Nah, jadi teman-teman nanti ketika mau membuat desain sistem, ketika tahu siapa saja orang-orangnya, nah biasanya sudah tergambarkan pada saat membuat use case, itu bisa jadi entity yang akan kita buat menjadi sebuah table. Nah, ketika kita sudah tahu entity-nya apa saja, biasanya nanti kita membentuk yang namanya atribut. Gitu. Oke, kita loncat dulu ke atribut dulu. Nah, atribut itu apa sih? Biasanya atribut ini adalah elemen yang membentuk suatu entitas. Gitu. Contoh misalkan manusia atau masyarakat. Biasanya entity-nya apa sih? Entity atributnya itu apa aja? Pertama mungkin adalah nomor KTP, lalu nama lengkap, lalu tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Itu adalah sebuah atribut. Atribut yang akan menggambarkan suatu entitas. Gitu. Nah, atribut-atribut ini juga nanti akan menggambarkan untuk pembuatan kolom apa saja dalam sebuah table. Jadi ketika kita sudah menentukan entity-nya apa dan atributnya apa saja, itu akan menggambarkan menjadi sebuah kolom pada desain table yang akan dibuat. Nah, ada beberapa tipe pada atribut. Ada atribut, ada key atribut, dan ada partial key atribut. Nah, atribut itu tadi yang sudah saya sebut. Atribut-atributnya ada nomor KTP,
Nama lengkap, kalau orang ya, nama lengkap, alamat email, nomor telepon, itu adalah atribut. Tapi lalu berikutnya ada yang disebut key atribut. Jadi ada atribut yang dijadikan sebagai key atau sebagai primary key. Karena key atribut itu adalah biasanya unik. Contoh, pada masyarakat, apakah yang jadi uniknya? Apakah nomor KTP atau nama? Nama, mungkin nama restu itu juga banyak di Indonesia. Nah, tapi apa sih yang bisa membuat itu unik? Nah, itu adalah nomor KTP. Nah, itu biasanya kita disebut dengan key attribute. Nah, key attribute ini biasanya ujungnya nanti akan menjadi primary key pada sebuah table. Nanti kita akan bahas apa itu primary key. Nah, lalu ada partial key attribute. Nah, partial key attribute ini biasanya atribut yang ditempelkan ke dalam tabel yang lain. Contoh misalkan kita membahas masalah masyarakat dan kelurahan misalnya. Nah, itu kan kalau kita berbicara nanti kardinalitas itu berarti banyak masyarakat berada dalam satu kelurahan. Nah, lalu kira-kira apa yang ditempelkan, karena ini pasti banyak ke satu, berarti yang akan ditempelkan ke dalam key atributnya itu di dalam sebagai partial key atribut adalah berarti dalam table atau entity masyarakat akan ada ID kelurahan gitu. Nah, itu kenapa ditempel dalam yang banyak, karena itu sebagai penanda gitu, karena tidak mungkin di dalam tabel kelurahan akan ditempel banyak masyarakat gitu. Tapi sebaliknya, yang menjadi key utamanya adalah si kelurahannya akan ditempel dalam sebuah entiti masyarakat. Oke, saya mundur ke belakang lewat. Lalu berikutnya adalah ada yang namanya relationship. Apa itu relationship? Nah, relationship ini biasanya adalah penggambaran suatu hubungan antar entity. Kira-kira yang menghubungkan itu apa? Contoh tadi ada masyarakat dan juga ada kelurahan. Apa sih yang hubungannya? Berarti relationship-nya adalah tinggal, ya kan? Masyarakat tinggal kelurahan. Nah, atau misalkan kalau misalkan mahasiswa mengambil relationship-nya berarti mengambil mata kuliah. Gitu. Jadi ada objeknya mahasiswa dan mata kuliah, yang hubungan adalah mengambil mata kuliah. Gitu. Customer dan produk. Customer relationship-nya berarti membeli produk. Nah, biasanya relationship ini digambarkan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk semacam kotak yang dibalik gitu kan. Nah, ini biasanya kalau teman-teman melihat gambaran seperti ini, kalau di flowchart biasanya dipakai buat kondisional, sedangkan kalau di dalam IRD ini biasanya digambarkan untuk relationship. Oke, nah contoh relationship, misalkan belajar, berarti mahasiswa belajar kuliah, gitu kan. Atau misalkan employee, karyawan, report to division. Nah, berarti dia akan laporan ke divisi apa. Atau mahasiswa mengambil kelas online. Ini biasanya contoh-contoh yang dipakai buat relationship. Oke. Lalu berikutnya kita akan berbicara terkait dengan key attribute. Nah, key attribute ini adalah kepanjangan dari si atribut tadi. Jadi kalau tadi atribut itu kita ada atribut ada atribut, key atribut dan partial key atribut. Nah, kita sekarang akan lebih dalam terkait dengan adalah key atribut. Key atribut ini biasanya dimanfaatkan menjadi penggambaran primary key, parent key, atau apapun itu yang nanti pada saat di pembuatan table di database. Nah, mungkin kalau nanti berbicara di Office nanti kita akan berbicara di Jeju Data Manager. Nah, lalu pertanyaannya adalah apa itu key attribute? Jadi key attribute adalah sebuah field yang digunakan untuk mengidentifikasikan satu atau lebih atribut secara unik untuk mengidentifikasi setiap record. Tadi kalau kita berbicara masyarakat dan kelurahan, ada yang namanya primary key-nya adalah nomor KTP. Itu menjadi unik. Lalu ada apa lagi? Ada ID kelurahan. Nah, ID kelurahan itu pasti unik. Biasanya kalau nama kelurahan bisa jadi ada kelurahan yang namanya sama. Misalkan ada kelurahan, kalau nggak salah di suatu kota ada yang hampir menggunakan nama kelurahan yang sama. Ada
kelurahan Legok di kecamatan apa, di kabupaten apa, dan kelurahan Legok di kecamatan apa di kota. Biasanya sama. Tapi yang unik apa? Biasanya adalah kita sebut ID. Nah, mungkin teman-teman nanti biasa mungkin nanti ketika nanti membuat database atau melihat dokumentasi table, mungkin banyak orang yang menggambarkan primary key itu diawali dengan kata ID underscore apa. Atau juga misalkan dibalik, misalkan pegawai underscore ID atau ID underscore pegawai. Gitu. Nah, lalu apa saja sih yang ada biasanya dipakai buat key attribute? Nah, key attribute itu ada sebetulnya ada 5 tipe, tapi kita akan berbicara 3 saja karena ini yang nanti akan dipakai dalam pengembangan atau pembuatan table di Jira Data Manager. Nah, yang pertama adalah kita sebut primary key. Oke. Nah, primary key ini adalah sebuah unique key yang biasanya dalam satu table itu hanya satu. Itu yang akan menjadi unik antar record nantinya. Gitu. Contoh nomor KTP pasti nggak akan ada sama. ID pegawai mungkin nggak akan sama. Lalu ID keluhan itu pasti nggak sama. Nah, beberapa primary key ini biasanya ada yang menggunakan tipe number 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya kalau di MySQL teman-teman tahu ada yang namanya auto-increment. Nah, itu pasti terus bertambah. Ada juga yang menggunakan string. String biasanya menggunakan mekanisme unique text ya, gitu kan. Nah, lalu berikutnya ada yang disebut dengan foreign key. Nah, ini biasanya dijadikan sebagai atribut pada suatu relasi yang sama dengan entity lainnya. Nah, foreign key ini biasanya dimanfaatkan ketika ada satu primary key ditempelkan di dalam table lain. Contoh kalau kita ngomongnya adalah tadi masyarakat dan kelurahan, foreign key dari kelurahan, primary key kelurahan, ID kelurahan itu akan menjadi foreign key di masyarakat. Dan foreign key ini biasanya jadi sifatnya wajib harus terisi. Jadi nggak ada masyarakat yang tidak tinggal di ID kelurahan apa. Jadi nggak boleh kosong ID. Dan ID itu akan menjadi penghubung dengan table lain, yaitu kalau tadi berbicara ID kelurahan berarti ke table kelurahan atau entity kelurahan. Gitu. Nah, lalu berikutnya ada yang disebut dengan candidate key. Ini adalah minimal super key. Biasanya sih dimanfaatkan pada saat ada dalam satu table itu yang menjadi uniknya itu adalah lebih dari satu. Gitu. Nah, ini memang sangat jarang, tapi beberapa event biasanya juga membutuhkan candidate key. Nah, mungkin kalau kita contoh misalkan ada di mata kuliah. Nah, mata kuliah itu ada ID mata kuliah. Misalkan mata kuliahnya adalah desain sistem, gitu kan. ID mata kuliahnya itu karena dosennya lebih dari satu yang mengajar mata kuliah tersebut, itu bisa jadi ada disebut dengan kandidat key-nya. Nah, kandidat key-nya biasanya mata kuliahnya ID-nya primary key-nya memang sama, tapi nanti dia akan membutuhkan satu table lagi karena table tersebut akan menjadi penghubung antara dosen mata kuliah dan dosen itu mengajar apa. Nah, mungkin kita akan bikin namanya table mengajar. Nah, table mengajar itu kan relationship betul, tapi karena karena dosen bisa jadi mengajar lebih dari satu mata kuliah dan satu mata kuliah biasanya juga diajar oleh beberapa dosen. Nah, tetapi karena case ini membutuhkan dosen, ID mata kuliah, nah, kita sebut ada yang disebut dengan kandidat key, dan itu biasanya menjadi primary key di table berikutnya, di table mengajar. Gitu nanti. Nah, memang beberapa orang familiar sebutnya itu primary key aja, itu ada foreign key-nya ada 2. Nah, sebetulnya foreign key itu primary key-nya itu biasanya juga disebut sebagai super key di table yang biasanya menjadi penampung entitas N ke N atau banyak ke banyak. Oke. Nah, lalu berikutnya kita akan membahas terkait dengan kardinalitas. Nah, kardinalitas itu apa sih? Nah, biasanya ini adalah mendefinisikan atribut-atribut dalam hubungan antar entitasnya. Contoh tadi masyarakat dengan kelurahan. Nah,
itu ada hubungan. Hubungannya apa sih? Nah, kalau tadi kita bahas kan berarti satu masyarakat berada dalam satu dalam satu kelurahan. Nah, apakah itu sudah cukup? Cek lagi. Apakah bisa jadi banyak masyarakat berada dalam satu kelurahan? Nah, itu biasanya perlu dipastikan karena itu yang akan menjadi grand design table-nya yang manakah yang akan menjadi foreign key di antara dua table itu, karena dua table tersebut itu ada hubungannya gitu kan, ada relationship-nya. Nah, kardinalitas itu biasanya ada 3, itu satu ke satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Nah, biasanya ada orang yang membuat gambarannya seperti ini. Jadi kalau melihat ada garis antar entity ke relationship, terus ke entity lagi, kalau misalkan menemukan gambar 0, itu biasanya berarti zero, tidak ada hubungan. Kalau dia ada 3 kayak gini, biasanya adalah many. Terus kalau seandainya gambarnya garis ininya garis 1, berarti dia 1 gitu kan. Nah, terus kalau misalkan 1 ke 1 ini 1 berarti hanya 1 gitu kan. Nah, terus ini kalau zero ke banyak, ini banyak 1 ke banyak biasanya. Nah, ini mungkin di Indonesia jarang digunakan seperti ini bentuknya, tapi mungkin kalau tidak salah kalau pakai lucid chart itu biasanya otomatis kita bisa buat generatornya seperti ini, tapi mungkin orang-orang di Indonesia itu lebih familiar bentuknya kayak gini dengan metode numerik. Jadi contoh, ini karyawan menggunakan laptop, satu karyawan, satu laptop, makanya hubungannya adalah 1 ke 1. Lalu satu ruangan ditempati karyawan. Apakah satu ruangan itu diisi oleh satu karyawan atau satu ruangan itu diisi oleh banyak karyawan? Berarti karena satu ruangan ini bisa diisi oleh banyak employee atau karyawan, maka 1 ke n. Jadi n itu biasanya banyak, 1 ke banyak. Lalu employee berada dalam sebuah departemen. Apakah apakah satu orang itu memiliki satu departemen, dan satu departemen itu hanya terisi oleh satu orang? Nah, itu harus dibulak-balik pertanyaannya. Oh, ternyata enggak. Ternyata satu karyawan itu akan memiliki satu departemen, tapi satu departemen itu akan diisi oleh banyak karyawan. Berarti N ke 1. Nah, kalau N ke 1 seperti ini, adalah berarti dia primary key dari ID departemen itu harus ditempelkan sebagai foreign key di table yang M. Gitu. Nah, lalu employee memiliki tipe cuti. Jadi kalau teman-teman mungkin karyawan tahu sendiri ya, kalau misalnya di tempat kerja biasanya ada yang namanya tipe cuti. Ada annual leave, ada sick leave. Nah, itu apakah satu karyawan hanya memiliki satu tipe? Oh enggak, ternyata satu karyawan memiliki banyak tipe. Nah, lalu berikutnya, apakah karyawan juga menggunakan tipe yang sama? Oh iya. Nah, berarti dia N ke N, berarti banyak-banyak. Nah, biasanya kalau banyak-banyak ini itu akan membuat satu table khusus. Jadi relationship ini akan menjadi sebuah table yang mana dia akan menampung primary key dari employee dan lead type, lalu dia akan membuat satu primary key khusus untuk dia. Jadi ada foreign key-nya ada 2 gitu. Nah, tadi sorry ada lupa, bagaimana pertanyaannya kalau dia satu-satu itu akan ditempelkan di mana sih foreign key-nya? Nah, kalau satu-satu foreign key ini dia bebas, mau di employee bisa, mau di laptop bisa. Gitu. Jadi itu tidak ada aturan mau kemana gitu. Nah, kecuali kalau ini satu ke banyak. Berarti kalau satu ke banyak ditempelkan ke yang ke banyak. Gitu. Kayak contoh ruangan dan karyawan. Berarti karyawan ini nanti akan ada table ID ruangan. Jadi karyawan ini berada di ruangan. Gitu. Nah, seperti itu. Ini biasanya yang mungkin akan biasanya digunakan oleh teman-teman di Indonesia. Kebanyakan itu bentuknya seperti ini. Nah, mungkin kalau misalkan dengan urutan yang lebih lebih panjang, itu bentuknya mungkin jadi seperti ini. Contoh misalkan ya, guru mengajar mata kuliah. Ini dosen ya misalnya, lecture. Dosen mengajar mata kuliah, subjek. Nah, guru atau dosen, ini kira-kira atributnya apa? Ini simpelnya, ada ID guru dan ada nama gurunya.
Oke. Lalu di sini ada ID subjek, berarti ID kode mata kuliah sama nama mata kuliah. Nah, ini 1 ke N. Sorry, ini harusnya ada 1 lagi di sini, kelupaan nih, harusnya ada ID teacher. Kalau konsepnya adalah 1 dosen mengajar banyak mata kuliah. Lalu mahasiswa itu mengontrak mata kuliah. Berarti kan banyak mahasiswa itu mengontrak mata kuliah yang sama, dan mahasiswa juga mengontrak banyak mata kuliah. Berarti N ke N. Akhirnya apa? Tabel kontrak, relationship kontrak itu menjadi sebuah tabel. Maka di sini ada ID kontraknya sebagai super key atau primary key-nya. Lalu ada parent key ID student, ada parent key dari primary-nya adalah ID subject. Lalu ada atribut lainnya. Nah, yang sebagai kandidat key. Semester dan tahun. Nah, ini contoh simpelnya. Dan berarti kalau di sini, kalau kita lihat di sini, berarti ada berapa tabel yang akan kita buat? Berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 tabel yang harus dibuat. Nah, seberapa komplekkah kita harus buat sebuah IRD? Semakin detail apa yang dibutuhkan, nah, otomatis nanti tim developer atau nanti tim business consultant ataupun implementer office itu juga akan semakin memahami kira-kira nanti desainnya seperti apa dan tabelnya akan jadi seperti apa. Nah, ini biasanya nanti akan dikonversikan, ini akan dikonversikan menjadi sebuah bentuk IRD. Mungkin saya akan lihatin salah satu bentuk IRD-nya. Biasanya nanti teman-teman untuk ketika nanti membuat data manager, biasanya nanti tim business consultant akan memberikan bentukannya seperti ini. Nah, selain dari bentuk tadi diagram, tapi modelnya juga dibuat. Contoh ini, sini ada sahabat emas, nasabah, terus juga ada akun bank. Nah, yang mana satu nasabah memiliki 1 akun bank, hanya 1. Nah, otomatis apa? Otomatis ada parent key-nya. Kita taruh di sini adalah sahabat nasabah ini kita sebagikan parent key dari si sahabat nasabah akun bank. Nah, biasanya bentuknya kayak gini. Dan ini sebetulnya tanpa harus menunggu bisnis consultant, dengan membaca bentukannya seperti ini, itu teman-teman implementer harusnya sudah memahami, karena ini sudah sangat menggambarkan. Tinggal mungkin tipe datanya saja. Kira-kira ID teacher ini menggunakan tipe data apa, name itu pakai tipe data apa, gitu. Nah, biar itu pakai tipe data apa, itu tinggal penggambaran. Tapi harusnya dia sudah memahami kira-kira akan membuat tabelnya seperti apa. Nah, tapi nanti mungkin teman-teman ketika nanti menjadi implementer di Office, biasanya nanti akan diberikan bentukan yang seperti ini. Dan ini nanti tinggal kita implementasikan ke dalam setup Jojo Data Manager. Ya, silakan Yoga. Terima kasih Mas. Mas mau nanya. Sebelumnya tuh kalau mau membuat IRD ini, itu apakah harus membuat kayak use case diagram dulu, terus activity diagram dulu, baru buat IRD, atau dari diagram-diagram itu ntar bisa diloncat dulu, bikin IRD dulu, baru use case diagram, terus habis gitu bikin activity diagram gitu, atau emang harus runtut gitu? Oke, jadi sebetulnya tidak ada aturan pasti harus yang mana dulu dibuat ya. Nah, jadi kalau yang biasanya kita lakukan di Office gitu kan, saat kita buat aplikasi di atas Office, biasanya yang pertama adalah use case. Kita harus bikin dulu use case diagramnya dulu. Nah, use case diagram itu kan menggambarkan case-case apa saja yang akan terjadi dalam sistem tersebut, gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah DFD, data flow diagram. Nah, flow-nya itu akan jadi seperti apa? Nah, biasanya itu nanti kita akan melihat kira-kira nanti akan menjadi butuhnya tabelnya apa saja, gitu. Atau entity yang menjadi entity-nya apa saja, gitu. Jadi dari use case dan DFD biasanya cukup use case, DFD baru kita membuat IR. Tapi beberapa teman-teman juga di bisnis consultant juga biasanya ada juga yang meloncati DFD. Biasanya setelah bikin use case lalu dia menyiapkan IRD-nya, baru DFD-nya. Nah, tapi kalau dari saran dari saya itu utamakan dulu use case, baru DFD, baru IRD-nya. Oke. Terima kasih Mas. Nanti kalau mau nanya lagi saya. Boleh. Ya. Silahkan yang lain, mungkin ada lagi yang ingin bertanya selain Mas Vilda. Saya masih belum nangkep itu apa tipe-tipe atribut itu
perbedaannya itu antara atribut, key atribut sama partial gitu belum nangkep lah. Boleh dijelasin lagi nggak? Oke, jadi mungkin saya langsung ke use case di sini ya. Oke. Nah, sorry. Di sini ada ID teacher dan name. Nah, keduanya ini kita sebut dengan atribut. Oke. Jadi mau itu dia key atribut atau atribut biasa atau partial key atribut itu sama-sama atribut. Jadi atribut ini adalah yang menjadi elemen dari guru. Nah, kalau misalkan kita berbicara manusia, misalkan ya, manusia berarti atributnya apa saja sih? Ada tangan, ya kan? Ada tangan, terus juga ada badan, ada kepala, ada mata, ada hidung, ada mulut, gitu kan? Ada rambut, itu atributnya. Gitu. Nah, lalu kira-kira apa sih yang menjadi uniknya? Gitu kan? Nah, contoh kalau tadi bicara dengan guru, berarti ada yang menjadi primary key-nya atau menjadi sebagai key-nya bahwa itu unik. Makanya tadi kita sebut namanya adalah key atribut. Key atribut itu adalah memastikan atribut itu unik, tidak akan ada yang sama. Contoh kalau masyarakat berarti nomor KTP, ya kan? Kalau guru berarti ID guru, nggak akan sama dong, gitu kan? Nah, atau kalau manusia itu kita punya yang namanya DNA, ya kan? DNA kita antar manusia, walaupun dia ibu kita ataupun misalkan dia ayah kita, adik kita, itu pasti ada perbedaan dari segi DNA. Nah, berarti itu yang kita sebut dengan key atribut, yang membedakan antara satu orang dengan orang lain, antar objek dan objek yang lain, gitu. Nah, sedangkan partial key atribut, nah partial key biasanya adalah atribut yang biasanya juga hampir sama dimiliki oleh orang lain, gitu. Contoh misalkan di sini, misalkan mana sih yang biasanya disebut dengan partial key. Nah, partial key berarti kan dia bisa jadi dipecah gitu kan. Nah, contoh misalkan nih mungkin di sini ada guru, mungkin nanti satu lagi ada misalkan meja guru misalkan. Nah, meja guru itu bisa jadi mereka punya kode. Kode di sini juga misalkan ada ID-nya, ada kode juga. Nah, itu biasanya kode. Nah, kode tersebut bisa jadi disamakan, bisa jadi dibedakan gitu isinya. Itu biasanya kita sebut partial key. Tapi partial key case-case tersebut jarang dipakai. Biasanya juga dibedakan dalam bentuk foreign key biasanya. Jadi yaudah langsung aja guru itu nanti menduduki meja, ada kode mejanya, atau ini mata kuliah ada kode mata kuliahnya. Jadi mungkin garis besarnya adalah apa perbedaan ketiga tersebut. Ini semuanya adalah atribut, tapi ada atribut yang mereka as atribut dan ada yang sebagai key atribut. Key atribut ini yang biasanya nanti akan dibuat menjadi sebuah primary key. Kalau misalkan teman-teman pernah belajar MySQL, kita kan ketika bikin table pasti ditanya apa yang menjadi primary key-nya. Nah, itu key atribut itulah nanti biasanya dijadikan sebagai primary key. Dan pada saat membuat IRD itu biasanya key atribut itu biasanya menggunakan garis bawah. Nah, jadi teman-teman tahu kira-kira ini nanti akan kemana. Kayak contoh nih di sini satu ada yang kurang, karena satu kebanyak harusnya di sini ada ID teacher-nya nih di sini. Ini sebagai foreign key. Tapi apakah di sini harus ada garisnya? Oh, nggak usah. Gitu. Oke, saya langsung tambahkan aja. Berarti di sini harusnya ada yang namanya ID teacher juga. ID teacher ini apakah dia harus pakai garis bawah? Enggak, karena dia di sini bukan sebagai primary key, tapi sebagai foreign key. Oke, kira-kira sudah tergambarkan? Terima kasih, Mas. Oke, mungkin dari yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa udah jelas teman-teman semua materi yang udah dijelasin sama Mas Restu? Oke, jadi goals-nya adalah ya, teman-teman di sini goals-nya adalah teman-teman mampu membaca flow dari IRD-nya dan bisa menggambarkan kira-kira dalam gambaran IRD ini, itu teman-teman bisa menjadikan dia sebuah table ke depannya. Dan tahu mana yang akan menjadi sebuah primary key dan mana yang sebagai foreign key. Dan itu nanti ada materi khusus untuk desain sistem seperti ini, dan biasanya nanti diajarkan kenapa ID teacher itu harus jadi primary key. Nah, primary key tadi jelas ya, primary key adalah sebagai key atribut. Jadi itu adalah yang sifatnya unik. Teman-teman di sini kalau kita lihat ya, berarti di sini kita
kita akan membuat 4 tabel. 1 tabel guru, 1 tabel subjek, 1 tabel student, dan 1 tabel kontrol. Kenapa ini terjadi tabel? Karena dia end-to-end. Jadi teman-teman ini pastikan kalau melihat ada yang end-to-end, ini pasti dia akan menjadi sebuah tabel, dan tabel ini akan memiliki sebuah atribut. Dan mana yang akan menjadi primary key-nya, dan mana yang jadi foreign key. Biasanya kalau end-to-end, foreign key dari kedua entity yang saling berhubungan itu akan dibawa. Contohnya di sini ada ID student dan ID subject. Oke, tadi ada yang angkat tangan ya? Iya, Mas. Saya mau nanya sedikit, Mas. Kalau di table ini yang dimaksud cardinality yang mana, Mas ya? Cardinality nih. Ini hubungannya. Berarti end ke end. Nah, ini kalau lihat di sini ya. Nih. 1 ke 1. Kenapa kita sebut 1 ke 1? Karena ini satu employee menggunakan 1 laptop. Nah, berarti kardinalitasnya adalah 1 ke 1. 1 ke 1. Oh, gitu. Lalu kalau misalkan satu ruangan diisi oleh banyak employee. Ya kan? Apakah 1 ke 1, contoh 1 ruangan diisi 1 employee, atau 1 ruangan diisi oleh banyak employee? Oh, ternyata 1 ruangan diisi oleh banyak karyawan, maka 1 ke N. Nah, kalau 1 ke N, berarti kita harus mengambil primary key yang dari entity yang diisi N, itu ke dalam entity yang cardinality-nya adalah 1. Gitu. Oke. Mas, kalau untuk use placement reports itu yang dimaksud sama foreign key ya? Replacement ini adalah relationship. Oh, relationship. Kalau yang foreign key itu yang mana, Mas? Foreign key itu, jadi contoh gini, foreign key itu, ini contoh ya, di sini ada table ID, ada table guru, teacher. Primary key-nya adalah ID teacher. Karena cardinality-nya adalah 1 ke banyak, 1 guru mengajar banyak mata kuliah, maka key atribut dari ID teacher ini, key atribut dari teacher itu adalah ID teacher, maka dia dijadikan sebagai foreign key dalam entity subject. Artinya ada penghubung kan? Artinya ketika kita membuat table harus ada ID teacher-nya. Kenapa? Jadi ID mata kuliah, nama mata kuliah, dosennya siapa? Kita udah jelas, berarti kita baca, ada ID teacher-nya. Nanti kita akan ambil datanya ke teacher. Foreign key-nya apa? Foreign key-nya berarti semuanya yang di table student, ambil, jadikan foreign key, di table mata kuliah, ambil juga, taruh di sebagai foreign key. Salah satu nggak ada, isinya kosong, maka itu sudah tidak ada hubungan apapun.